Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap semuanya tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Seperti itu ya, amin Allahumma amin. Nah, karena adanya pandemi ini, jadi pembelajaran kali ini kita lakukan dengan via video online ini ya. Tapi ibu harap semoga pembelajaran via video ini tetap berjalan efektif dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, seperti itu ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri ya. Jadi kita kali ini akan melanjutkan bahasan minggu lalu ya, yaitu mengenai sistem reproduksi. Nah, yang mana pokok bahasan yang akan kita perdalam kali ini yaitu mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, kelainan pada sistem reproduksi, serta teknologi bantu yang digunakan pada sistem reproduksi, seperti itu ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di PPT Ibu ini, yaitu nantinya setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan siklus menstruasi berdasarkan gambar. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses fertilisasi dan kehamilan. Kemudian siswa dapat menjelaskan kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi serta teknologi bantu yang digunakan pada sistem reproduksi itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, baik, kita langsung saja pada pokok bahasan kita yang pertama, yaitu mengenai siklus menstruasi. Nah, sebelumnya apa sih itu siklus menstruasi gitu kan? Nah, mungkin yang cewek-cewek sudah pada mengalami ya, dan yang cowok-cowok ini mungkin untuk pengetahuan gitu kan, mungkin ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Baik, kita akan kupas bersama-sama ya. Jadi siklus menstruasi itu apa, Bu? Jadi siklus menstruasi itu merupakan proses luruhnya sel ovum yang telah matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan luruhnya dinding endometrium gitu. Nah, luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar nih mengenai organ-organ reproduksi. Nah, kira-kira sel ovum ini diproduksi di mana? Tentunya kalian masih ingat ya, sel ovum ini diproduksi di ovarium. Nah, ovum yang telah diproduksi di ovarium apabila itu kan keluar menuju tuba falopi. Nah, apabila tidak dibuahi atau di sana tidak terdapat sperma yang akan membuahi ovum tersebut, maka ovum tersebut akan luruh bersamaan dengan luruhnya dinding endometrium, seperti itu. Nah, luruhnya itu nanti akan berupa cairan darah, seperti itu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan proses menstruasi, begitu. Nah, proses menstruasi ini sendiri itu terjadi secara periodik. Nah, maksudnya periodik di sini bagaimana, Bu? Jadi siklus menstruasi di sini terjadi secara siklus atau berkala, dan umumnya setiap siklusnya itu sekitar 28 sampai 30 hari setiap bulannya, seperti itu ya. Jadi yang cewek-cewek ini sudah pasti mengalami ya, setiap bulan sering diistilahkan juga tamu bulanan, seperti itu ya. Jadi datang bulan. Nah, itu dinamakan dengan siklus menstruasi. Baik. Kemudian dalam siklus menstruasi itu sendiri terdiri dari 4 fase. Nah, yang pertama itu ada fase menstruasi, kemudian juga ada fase proliferasi atau disebut juga dengan
fase folikular, lalu ada fase ovulasi atau disebut juga dengan fase luteal, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi atau juga disebut dengan fase sekresi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu memiliki gambar nih. Nah, kira-kira ini gambar apa, Bu? Jadi ini merupakan gambar regulasi hormonal. Nah, bagaimana peran hormon di sana gitu ya. Dan hormon-hormon apa saja yang terbentuk. Nah, hormon itu terbentuk pada fase-fase apa gitu. Nah, oke, baik. Kita akan mulai ya pembahasannya. Nah, baik. Jadi di sini GnRH nantinya akan menstimulasi hipofisis anterior atau kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Nah, yang mana FSH dan LH ini juga berperan nih dalam proses menstruasi gitu kan. Nah, bagaimana, Bu? Nah, FSH ini sendiri itu kan tadi dihasilkan dari hipofisis anterior nih. Nah, FSH itu sendiri berperannya untuk apa, Bu? Nah, FSH itu berperan untuk growing follicle atau pertumbuhan folikel gitu. Nah, kita tahu kan folikel ini merupakan seperti sebuah kantung gitu kan. Sebuah kantung yang di dalam folikel itu ada oosit atau sel ovum itu. Nah, folikel itu sendiri berkembangnya dari apa, Bu? Dan sampai apa gitu kan. Nah, berkembangnya itu dari folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, hingga menjadi folikel di graft. Nah, awalnya folikel ini kan sebuah rongga gitu kan, yang berisi oosit atau sel ovum. Nah, rongga-rongga tersebut semakin mengalami perkembangan itu berisi seperti cairan gitu. Nah, pada tahap terakhir atau fase terakhir pada folikel di graft ini, nah rongga itu sudah terisi penuh dengan cairan gitu. Nah, hingga akhirnya nantinya akan pecah. Nah, bisa dilihat ya, pecahnya rongga di sini itu dinamakan proses ovulasi seperti itu. Nah, kemudian setelah mengalami ovulasi atau pecahnya folikel itu, nah kan tadi di dalam folikel itu ada oosit nih, ada ovum. Nah, kemudian ovumnya ini akan keluar. Apabila ada sperma, si ovum ini akan dibuahi dan kemudian akan terjadi proses fertilisasi. Namun apabila tidak ada sperma, maka sel ovum ini tidak akan dibuahi. Nah, kemudian bagaimana, Bu? Jadi sel ovum inilah yang nantinya akan luruh bersamaan dengan luruhnya dinding endometrium hingga terjadilah suatu proses yang dinamakan dengan proses menstruasi gitu ya. Nah, berdasarkan gambar ini, tadi kan setelah folikelnya itu pecah dan oositnya keluar. Nah, folikel itu sendiri nantinya akan berubah nih menjadi corpus luteum, seperti itu ya, menjadi corpus luteum, yang dimana corpus luteum di sini itu yang akan menghasilkan hormon-hormon. Nah, di sana ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, dan juga ada hormon inhibin juga gitu. Nah, apabila tidak ada pembuahan, maka hormon ini nantinya akan terdegradasi gitu ya, dan akan kembali lagi ke tahap awal. GnRH akan menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH dan LH kembali gitu. Oke, baik, bisa dipahami ya mengenai regulasi hormon ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Nah, di sini juga terdapat sebuah gambar. Nah, ini merupakan
siklus dari menstruasi, dan di sana ada hormon-hormon juga yang berperan. Nah, ketika siklus ini hormon yang tinggi itu apa, hormon yang rendah itu apa, gitu kan. Nah, jadi ketika bisa dilihat ya, pada awalnya ini ada primary follicle atau follicle primer. Nah, yang di sana tadi kan sudah Ibu jelaskan, yang berperan adalah hormon FSH pada pertumbuhan folikel itu sendiri, ya kan. Ada folikel primer, kemudian ada folikel sekunder, dan hingga menjadi folikel digraf. Nah, bisa dilihat ya di gambar itu, awalnya folikelnya itu kecil dan rongganya itu tidak berisi cairan. Nah, di sana hanya ada oosit atau sel ovum. Nah, kemudian tumbuh menjadi folikel sekunder hingga menjadi folikel digraf. Nah, bisa dilihat folikel digraf itu merupakan folikel yang paling besar. Nah, di sana gambar-gambar warna biru itu merupakan cairannya. Jadi pada folikel digraf itu folikelnya itu sudah berisi penuh cairan yang kemudian nantinya akan mengalami ovulasi atau istilahnya itu akan pecah gitu ya, hingga bisa dilihat oositnya itu yang keluar itu merupakan oositnya keluar. Nah, oosit ini apabila nantinya ada sperma dan bertemu dengan sperma, maka akan terjadi pembuahan. Apabila tidak ada sperma dan tidak terjadi pembuahan, maka oosit inilah yang nantinya akan luruh bersamaan dinding endometrium gitu. Nah, pada proses ovulasi itu sendiri, nah barulah di sini hormon LH-nya yang tinggi sedangkan FSH-nya itu rendah. Nah, kemudian di sana ada corpus luteum. Nah, corpus luteum ini merupakan folikel tadi ya. Folikel tadi itu nantinya akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum inilah seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya juga, yang akan mensekresikan beberapa hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, inhibin, relaksin juga. Nah, tapi yang paling tinggi diproduksinya itu yaitu hormon progesteron, seperti itu ya. Nah, kemudian corpus luteum ini nantinya akan menjadi corpus albikan yang nantinya akan terdegradasi. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa fase menstruasi itu ada 4 fase. Ada fase menstruasi, ada fase folikular, ada fase ovulasi, dan juga ada fase pasca ovulasi. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan gambar ini dan berdasarkan 4 fase ini yang sudah Ibu sebutkan, nah coba kalian nanti kerjakan. Kalian bisa ambil gambar di internet dan kalian jelaskan di sana yang termasuk fase menstruasi itu ada di gambar yang sebelah mana. Di sana kan juga ada rentangan hari. Nah, itu tepatnya di hari keberapa, fase proliferasi di hari keberapa, dan fase ovulasi di hari keberapa atau di bagian yang mana, dan yang terakhir pasca ovulasi itu di bagian yang mana, seperti itu. Jadi ini tugas yang pertama dari Ibu ya. Oke, baik. Dan alangkah lebih baiknya juga kalian sebutkan fase-fase tersebut itu pengertiannya seperti apa gitu ya. Nah, baik, akan kita lanjutkan pada topik bahasan kita yang kedua, yaitu mengenai fertilisasi. Nah, jadi fertilisasi itu sendiri apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, jadi fertilisasi merupakan proses pertemuan sel ovum yang sudah matang dengan sel sperma. Nah, jadi bukan hanya pertemuan ya, nanti di sana juga terjadi peleburan antara
sel ovum dan sel sperma itu sendiri. Nah, kira-kira terjadinya di mana? Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga minggu lalu. Nah, di sana ada sebuah organ yang dinamakan dengan tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi inilah terjadi pertemuan antara sel ovum yang sudah matang dengan sel sperma, gitu kan. Kemudian sel ovum dan sel sperma tersebut akan melebur hingga nantinya akan terbentuk zigot. Nah, yang kemudian nantinya akan menempel pada dinding endometrium, dan di sanalah nantinya akan berkembang menjadi embrio serta janin hingga terjadi proses kehamilan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ibu memiliki gambar. Nah, berdasarkan gambar ini merupakan tahapan-tahapan fertilisasi gitu. Jadi tidak hanya menstruasi saja yang terdiri dari beberapa fase atau tahapan. Nah, fertilisasi di sini juga terdiri dari beberapa tahapan. Nah, baik, kita mulai dari ini ya, awal terbentuknya sel ovum tadi. Nah, sel ovum kan dihasilkan di ovarium nih. Nah, tadi kan berkembangnya dari folikel primer, folikel sekunder, hingga menjadi folikel degraf yang kemudian pecah. Nah, pecahnya itu nanti yang keluar kan oositnya nih. Nah, oosit itu atau juga disebut dengan sel ovum, nah itu nantinya akan berjalan keluar dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi itu apabila bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa wanita itu normalnya dalam satu siklusnya itu hanya menghasilkan satu sel telur matang saja gitu kan. Sedangkan untuk pria sekali mengeluarkan sperma itu bisa beribu-ribu bahkan jutaan sperma gitu. Nah, nantinya sperma ini kan akan berjalan nih dari vagina menuju ke tuba Fallopi. Nah, ketika sudah bertemu dengan sel telur, nah di sana hanya satu sel sperma saja yang akan memasuki sel telur itu gitu. Nah, tentunya sperma yang berkualitas baiklah gitu, yang dapat menembus sel telur ini. Nah, oleh karena itu kenapa di minggu lalu kita juga bahas sperma yang baik itu yang memiliki kepala yang seperti apa, yang ukurannya yang bagaimana gitu kan. Nah, jadi karena kepala inilah yang nantinya akan menembus dinding dari sel telur ini sendiri gitu. Jadi sel telur itu memiliki sebuah dinding luar yang dinamakan dengan zona pellucida. Nah, zona pellucida ini tidak semua sel sperma bisa menembus zona pellucida dari sel telur ini. Jadi sperma yang memiliki kualitas kepala yang baiklah yang dapat menembusnya gitu. Apabila kepalanya terlalu bundar, ya tentunya tidak dapat menembus dinding ini. Nah, kepala yang baik itu yang seperti apa? Yang agak meruncing gitu, tapi tidak terlalu runcing gitu kan. Nah, untuk ekor spermanya sendiri disarankan hanya bergerak sebagai motilitas ya, atau pergerakan seperti itu ya. Nah, jadi setelah ada satu sel sperma nih memasuki sel ovum, nantinya dinding sel ovum itu akan menebal gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sperma-sperma yang lain tidak dapat masuk gitu, dan hanya satu sel sperma saja yang dapat membuahi satu sel ovumnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, satu hari setelah sel sperma tersebut menembus sel ovum, kemudian akan terjadi peleburan
peleburan sperma. Nah, berdasarkan gambar ini, peleburan spermanya itu terjadi pada hari kedua gitu. Bisa dilihat ya, itu ada 2 titik. Nah, titik yang pertama itu ada sel oositnya atau sel telurnya, lalu yang kedua itu ada sel spermanya. Nah, di hari kedua itu hanya ada 1 titik karena di sana telah terjadi peleburan antara sel ovum dengan sel sperma. Nah, kemudian pada hari ketiga hingga hari keempat, nah peleburan antara sel sperma dan sel ovum ini akan mengalami proses mitosis atau pembelahan gitu kan. Dari 1 sel anakan akan membelah menjadi 2 sel anakan hingga 4 sel anakan, 8 sel anakan, dan 16 sel anakan gitu. Nah, kemudian kelompok-kelompok sel hasil pembelahan itu disebut dengan morula gitu ya. Nah, morula ini kemudian nantinya akan berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini memiliki sebuah rongga yang dinamakan dengan rongga blastosol gitu. Nah, rongga ini berisi dengan cairan dari tuba Fallopi, kemudian akan membentuk blastokis gitu ya. Nah, lapisan dalam blastokis ini akan membentuk inner cell mass, sedangkan lapisan luarnya yang dinamakan dengan tropoblast itulah nantinya yang akan berkembang menjadi plasenta yang akan digunakan oleh si janin atau si anak dalam kandungan ibunya untuk memperoleh makanan dari si ibu gitu ya. Jadi akan berkembang menjadi plasenta, atau plasenta itu berasal dari dinding luar blastokis yang dinamakan dengan tropoblast seperti itu ya. Nah, kemudian blastosit ini yang akan bergerak menuju ke uterus dengan rentang waktu 3-4 hari tersebut. Nah, pada hari ke-6 setelah fertilisasi, kemudian tropoblast ini akan menempel pada dinding uterus, utamanya pada dinding endometrium. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih bahwasanya dinding uterus ini ada 3. Nah, salah satunya endometrium. Nah, penempelannya itu pada dinding endometrium ini atau dinding dalam dari rahim. Begitu ya. Kemudian pada hari ke-9 barulah embrio itu sudah benar-benar mengalami implantasi atau penempelan pada endometrium yang kemudian akan berkembang menjadi gastrula hingga berkembang menjadi embrio dan janin gitu ya. Nah, baik. Jadi ini ya, hormon-hormon yang berperan dalam fertilisasi itu ada beberapa hormon. Antara lain itu ada hormon estrogen, progesteron, kemudian ada hormon prolaktin juga, ada hormon HCG. Nah, hormon progesteron itu kan tadi hormon progesteron itu tinggi di pasca ovulasi. Nah, hormon progesteron inilah yang akan membantu penempelan sel telur yang sudah dibuahi ini pada dinding endometrium gitu. Nah, jadi yang membantu proses implantasi itu adanya hormon progesteron ini. Namun, seiring berkembangnya si janin di dalam rahim ibu, maka hormon progesteronnya ini akan semakin menurun dan digantikan oleh hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini yang nantinya akan memicu kontraksi pada si janin gitu, sehingga kita kan juga mengenal atau mengetahui istilah ada bayi-bayi menendang. Nah, itu kontraksi. Nah, itu karena adanya dipicu oleh hormon estrogen gitu. Nah, seiring berkembangnya si janin ini, hormon progesteronnya itu
akan menurun gitu. Nah, karena kerjanya saling bertolak belakang, hormon progesteron ini akan menghambat terjadinya kontraksi, sedangkan estrogen ini akan memicu gitu. Nah, selanjutnya di sana juga ada hormon HCG. Nah, hormon HCG di sini merupakan hormon untuk mendeteksi kehamilan. Nah, oleh karena itu kenapa biasanya kan untuk mengetahui wanita ini hamil atau tidak, si ibu ini biasanya kan akan mengecek menggunakan sebuah alat yang dinamakan test pack gitu kan. Nah, test pack ini kan yang akan dicek adalah urin. Nah, kenapa di urin? Karena di urin ibu hamil ini ada hormon HCG. Nah, hormon HCG ini yang akan mendeteksi kehamilan. Oleh karena itu kenapa ketika ibu hamil mengecek menggunakan test pack itu dapat diketahui gitu, karena urin pada ibu hamil itu mengandung hormon HCG yang berfungsi untuk mendeteksi kehamilan itu sendiri gitu ya. Kemudian juga ada hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin di sini akan memicu kelenjar mamai untuk menghasilkan susu gitu. Nah, oleh karena itu air susu ya. Oleh karena itu kenapa pada ibu hamil akan memproduksi air susu. Nah, salah satunya itu dipicu oleh adanya hormon prolaktin ini gitu ya. Dan sebenarnya juga ada hormon-hormon lain yang akan berfungsi nantinya dalam proses persalinan. Jadi akan membantu kontraksi ketika si ibu ini sudah akan mengalami proses persalinan gitu ya. Nah, untuk fertilisasi itu sendiri bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, mengenai fertilisasi atau proses fertilisasi sudah bisa dipahami ya. Jadi awalnya terjadinya di tuba falopi, yang mana kemudian akan terjadi peleburan, kemudian akan mengalami proses mitosis atau pembelahan hingga terbentuk beberapa sel anakan. Kemudian akan mengalami implantasi pada dinding endometrium hingga berkembang di sana, seperti itu ya, di bagian rahim. Nah, ya ibu lupa, ibu punya sebuah apa ya, bukan rumus sih, mungkin untuk mempermudah kalian dalam menghafal. Jadi untuk tahapannya itu bisa kalian ingat-ingat ini, Zidan makan bakso gratis. Nah, awalnya dimulai dari Zidan, zigot. Nah, awalnya dimulai dari zigot makan atau morula. Nah, Zidan makan bakso gratis. Jadi prosesnya dimulai dari zigot, lalu morula, lalu blastula, dan yang terakhir gastrula, yang kemudian akan berkembang menjadi janin hingga lahir menjadi bayi. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, baik, kalau begitu akan kita lanjutkan pada topik pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai kelainan pada sistem reproduksi. Nah, sebenarnya banyak sekali kelainan pada sistem reproduksi ini, tetapi di sini ibu akan lebih memfokuskan pada infertilitas, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak sekali kelainan-kelainan yang dapat terjadi gitu kan, tapi ibu akan lebih memfokuskan pada infertilitas. Nah, jadi infertilitas itu sendiri apa, Bu? Nah, infertilitas itu merupakan ketidakmampuan menghasilkan keturunan, atau di sini disebut juga dengan mandul gitu ya. Nah, dengar-dengar kata mandul nih, pasti yang ada di pikiran kalian atau di benak kalian utama, pasti yang mengalami mandul ini hanya wanita gitu kan. Nah, masyarakat kita pada umumnya mengira bahwa kemandulan ini hanya terjadi pada pihak wanitanya saja. Nah, tapi itu tidak selamanya benar, karena
infertilitas atau kemandulan ini bisa disebabkan dari si prianya gitu. Nah, jadi tidak hanya si wanitanya saja ya, jadi juga bisa terjadi dari si prianya. Nah, kira-kira pria mengalami kemandulan ini karena apa, Bu? Gitu. Nah, karena terdapat beberapa faktor sebenarnya, seperti adanya kelainan pada bentuk spermanya. Nah, ini ya bisa dilihat salah satu penyebabnya pria mengalami kemandulan itu karena adanya kelainan pada bentuk spermanya atau morfologi spermanya. Nah, bisa dilihat ini sperma yang normal itu memiliki kepala yang agak lancip. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kepala yang agak lancip di sini berfungsi untuk menembus zona pelusida dari sel telur gitu kan. Nah, kelainan-kelainannya itu bisa kepalanya bercabang, bisa kepalanya terlalu kecil, bisa kepalanya terlalu bulat, hingga akan susah menembus zona pelusida gitu. Nah, apabila morfologi dari sperma si prianya sudah mengalami kelainan, tentu kan tidak ada sperma yang akan berhasil menembus zona pelusida. Nah, itu yang menyebabkan tidak akan terjadinya proses fertilisasi atau pertemuan hingga peleburan sel ovum dengan sel sperma gitu kan, sehingga proses kehamilan atau fertilisasi tentu juga akan susah terjadi gitu. Itu yang menjadi penyebab kemandulan pada si pria gitu ya. Jadi bukan hanya wanita saja, jadi si pria ini juga berpotensi menjadi penyebab dari kemandulan gitu. Jadi cowok-cowoknya ini harus juga berhati-hati dan menjaga diri baik-baik gitu ya. Jadi ini juga bisa disebabkan karena pola hidup. Jadi si yang cowok-cowok juga harus menjaga jangan terlalu menggunakan celana yang ketat atau celana jeans yang terlalu lama gitu, karena itu juga akan mempengaruhi kualitas sperma. Juga kebiasaan merokok, meminum minuman seperti miras, alkohol gitu itu juga tidak baik ya, karena itu juga akan mempengaruhi morfologi dari sperma ini sendiri. Nah, alangkah baiknya hindarilah, jangan sampai gitu kan, supaya kualitas sperma kita tetap terjaga gitu ya. Nah, selanjutnya lalu bagaimana Bu ketika si pria ini mengalami kemandulan atau infertilitas? Nah, di sana kali ini sudah banyak sekali teknologi reproduksi bantu yang bisa dilakukan gitu. Nah, seperti yang kita ketahui mengenai bayi tabung gitu. Nah, itu disebabkan salah satunya karena adanya infertilitas ini. Nah, Ibu di sini akan lebih membahas mengenai teknologi reproduksi bantu pada pria ya, karena pada wanita itu sudah banyak sekali dipelajari. Nah, sedangkan pada pria ini masih jarang sekali dipelajari. Baik, jadi teknologi reproduksi bantu di sini salah satunya itu dikenal dengan istilah ITSI atau intracytoplasmic sperm injection. Nah, baik. Jadi ITSI sendiri itu apa, Bu? Jadi ITSI itu merupakan metode yang dikembangkan untuk membantu pasangan infertilitas yang umumnya disebabkan oleh si prianya, seperti itu. Nah, metode ini dilakukan dengan menyuntikkan satu sel sperma ke dalam satu sel telur matang menggunakan pipet khusus yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim gitu. Nah, kita tahu kan tadi salah satu penyebab infertilitasnya itu karena morfologi dari sel spermanya hingga tidak bisa menembus sel ovum. Nah, dengan adanya teknologi reproduksi bantu ini, sperma-sperma yang seperti itu masih bisa membuahi ovum tanpa harus bersusah payah menembus zona pelusida dari sel ovum ini gitu. Nah, jadi menggunakan
mikropipet khusus. Nah, jadi yang akan menembus zona pellucida itu mikropipet ini yang berisi satu sel sperma. Kemudian satu sel spermanya ini akan ditembakkan gitu. Nah, ini siapa pria yang membutuhkan teknologi reproduksi bantu ICSI ini gitu. Nah, jadi ICSI ini cenderung digunakan sebagai solusi untuk pria yang memiliki kondisi seperti memproduksi sperma dalam jumlah kecil. Nah, karena kita tahu kan perjalanan sperma dari vagina, dari awal dikeluarkan ya, dari vagina menuju ke tuba falopi, ini jangan kita bayangkan seperti wah ini deket gitu, tidak. Bagi sperma itu merupakan perjalanan yang cukup panjang dan cukup jauh gitu. Nah, bahkan tidak jarang banyak sperma yang mati di tengah jalan, atau sebelum sampai ke tuba falopi, sel sperma ini sudah kehabisan energi terlebih dahulu hingga istilahnya gugur atau mati gitu ya. Bahkan bisa jadi apabila si pria ini memproduksi sperma dalam jumlah kecil, maka kemungkinan untuk mencapai tuba falopi itu juga kecil gitu, karena kan perjalanan spermanya ini juga jauh apabila banyak yang gugur. Nah, sedangkan jumlah spermanya ini sedikit, nah kemungkinan semisal nih yang dihasilkan itu ada 1000 sperma. Nah, dalam perjalanannya ini tidak semua spermanya ini kualitasnya kurang bagus lah istilahnya. Sehingga dalam perjalanan ini mengalami keguguran atau kematian. Ada 900 sperma. Nah, kan sisa 100 sperma nih yang terus bergerak menuju tuba falopi. Nah, 100 sperma ini belum tentu juga kualitasnya bagus. Seperti mungkin kepalanya itu tidak lonjong hingga tidak bisa menembus zona pellucida dari sel telur gitu. Itu yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh keturunan nantinya gitu ya. Dan juga yang kedua, ini ada masalah dengan sperma, seperti bentuk sperma yang tidak normal tadi, dan juga kemampuan bergeraknya yang tidak baik. Nah, kemampuan ekornya untuk motilitas bergeraknya tidak baik. Dan yang terakhir, pria yang tidak dapat mengalami ejakulasi atau mengeluarkan sperma gitu. Nah, mohon maaf ini karena ibu juga sedikit tidak enak badan ya, sedikit flu. Jadi mohon maaf apabila sedikit batuk-batuk seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini merupakan salah satu atau bagaimana metode dari ICSI itu sendiri. Nah, berdasarkan gambar ini, nah itu kan terdiri dari A, B, C, dan D. Nah, bagaimana ICSI ini sendiri dilakukan, Bu? Gitu kan. Nah, jadi tadi kan sel spermanya ini akan dimasukkan dalam mikropipet nih. Nah, itu memang diteliti terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kan spermanya akan diambil dari si pria. Nah, itu akan diteliti sebenarnya di bawah mikroskop. Nah, di sana akan memang benar-benar dipilih kualitas sperma yang sekiranya baik gitu kan, yang meskipun kemungkinan kepalanya itu tidak sempurna seperti sperma normal gitu kan, tapi memang masih benar-benar dipilih kualitas sperma yang sekiranya itu baik. Nah, kemudian satu sel sperma itu akan dimasukkan dalam mikropipet, akan diambil menggunakan mikropipet hingga sel spermanya itu berada di dalam mikropipet. Nah, kemudian sel sperma yang ada di dalam mikropipet ini akan ditembakkan menuju sel ovum gitu. Nah, jadi yang menembus zona pellucida atau dinding sel ovum ini mikropipetnya itu. Nah, setelah berada di dalam sitoplasma ovum, nah barulah mikropipet ini akan menembakkan sel sperma tadi, sehingga sel sperma ini akan keluar menuju sitoplasma ovum. Nah, setelah sel sperma ini sudah berada di sitoplasma ovum, kemudian mikropipet ini akan perlahan ditarik keluar seperti itu ya. Nah,
ini terjadinya di luar tubuh si ibu ya. Jadi sebelum dilakukan metode ini itu akan diambil terlebih dahulu oosit dari si wanitanya. Nah, pengambilannya melalui apa? Nah, nanti akan ibu tampilkan videonya ya. Nah, baik, jadi seperti itu ya tahapan-tahapannya mengenai teknologi reproduksi bantu metode ICSI ini atau intracytoplasmic sperm injection, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak sekali nih kelainan-kelainan dan solusinya dari yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, coba nih kalian nanti dari masing-masing siswa, selain tugas yang pertama tadi mengenai fase-fase menstruasi, tugas yang kedua dari ibu, coba kalian cari satu contoh kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi dan sertakan pula bagaimana solusi untuk mengatasinya. Seperti itu ya, apabila ada solusinya. Apabila masih belum ditemukan seperti AIDS, nah itu harusnya bagaimana atau cara mencegahnya, seperti itu ya. Nah, baik, mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Jadi kesimpulannya di sini proses menstruasi dan fertilisasi itu berkaitan. Nah, apabila tidak terdapat sel sperma, maka sel ovum yang telah matang itu akan luruh bersamaan dengan luruhnya dinding endometrium hingga terjadi proses menstruasi. Sedangkan ketika sel ovum yang sudah matang itu nantinya bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi proses fertilisasi hingga terjadi proses kehamilan, yang mana pertemuannya itu terjadi di tuba falopi dan perkembangan dari si janinnya terjadi di rahim gitu. Nah, di sana juga terdapat beberapa kelainan pada sistem reproduksi, sangat banyak sekali sebenarnya. Namun yang telah kita bahas tadi yaitu mengenai infertilitas atau ketidakmampuan dalam menghasilkan keturunan. Itu bisa terjadi karena faktor wanita dan juga karena faktor pria. Nah, solusinya untuk infertilitas yang terjadi atau disebabkan karena faktor pria bisa dilakukan teknologi reproduksi bantu seperti ICSI, seperti itu ya. Nah, baik, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang pertama mengenai fase-fase pada siklus menstruasi, kemudian yang kedua mengenai kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi dan bagaimana solusinya atau cara mencegahnya, seperti itu ya. Nanti jangan lupa tugasnya dikirim di WhatsApp group, nanti berupa file, bisa Word, bisa PDF ataupun PPT, terserah. Nah, nanti kita juga akan lanjutkan diskusi ini apabila ada pertanyaan di WhatsApp group. Seperti itu ya, Ibu cukupkan sekian. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri, jangan lupa kita nanti lanjutkan di WhatsApp group mengenai diskusi dan pertanyaan-pertanyaannya, juga tugasnya nanti dikirim di WhatsApp group ya. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu.